Saya akan melanjutkan yang pertama, yaitu sekarang peran dan fungsi manusia. Allah mengutus manusia bukan untuk mengurus akhirat, tapi Allah mengutus manusia untuk mengurus dunia. Dengan nilai-nilai akhirat, dengan membawa nilai-nilai akhirat atau Asmaul Husna yang ke-99, nama-nama Allah, sehingga pikiran tidak liar, dikendalikan oleh kesadaran. Dikendalikan dengan kesadaran. Ulangi lagi, Allah mengutus manusia bukan untuk mengurusi akhirat, tapi Allah mengutus manusia untuk mengurus dunia, tapi nilai-nilai akhirat dibawa, yaitu nilai-nilai Asmaul Husna yang ke-99. Sehingga pikiran manusia tidak liar karena dikendalikan oleh kesadarannya. Ini yang lebih lengkapnya peran dan fungsi manusia. Ini sebagai khalifah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus dalam surat Shad ayat 26. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Ini tugas manusia di alam dunia itu. Yang pertama, agar manusia menegakkan dinullah di bumi. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-13, an aqimuddina wala tafarraqu fihi. Wujud adin yang harus ditegakkan Allah, mulkiyatullah, dalam surat Al-Furqan ayat kedua. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Terus tugas dan peran manusia yang kedua yaitu agar
mengatur dan menata manusia dengan hukum syariat Allah. Litahkuma bainan nasi bima arokallah. Surat An-Nisa ayat 105. Terus tugas yang ketiga, agar memakmurkan dan mengelola bumi. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'mirukum fiha. Surat Hud ayat ke-61. Terus tugas yang keempat, peran manusia fungsinya adalah agar mempersatukan umat manusia di bawah panji-panji hukum Allah. Inna hadihi matakum ummata wahidah wa ana rabbakum fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 92. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Al-Furqan, surat Ali Imran ayat 103. Sarana dan perlengkapan. Yang pertama, ini sarana dan perlengkapan yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu yang pertama, manusia diberikan ilmu. Surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Terus tempat atau bumi yang dikuasai dalam surat Al-Baqarah ayat ke-36. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Terus pedoman kerja dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Terus persatuan dan kesatuan. Surat Al-Baqarah ayat ke-43. Warka'u ma'arraki'in. Terus adanya pertolongan Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis sabri was salat. Terus kalau ini perintah manusia ini yang 4 ini dilaksanakan, pasti mendapat pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang fungsi atau tugas peran manusia ini dilalaikan oleh manusia, maka ancaman Allah terhadap yang melalaikan tugas, peran dan fungsinya, yang pertama akan mendapat neraka. Ulaika ashabun nar dalam surat Al-Baqarah ayat ke-39. Terus akan mendapat kerugian. Innal insana lafi khusrin. Surat Al-Asri ayat kedua. Derajat yang paling rendah. Summa rodadnahu asfala safilin. Surat At-Tin ayat ke-5. Derajat yang lebih rendah dari binatang. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Surat Al-A'raf ayat 179. Terus dijadikan kera dan babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanajira. Ini surat kelima ayat ke-60 atau surat Al-Maidah ayat ke-60. Bagaikan anjing. Pamasyaluhu kamasalil kalbi. Surat Al-A'raf ayat 176. Terus bagaikan kayu.
ka'annahum khusubum musanadatun. Surat Al-Munafikun ayat keempat. Bagaikan laba-laba, kamasalil angkabut. Surat Al-Ankabut ayat 41. Bagaikan keledai, kamasalil himari yahmilu asfaro. Ini surat Al-Jumu'ah ayat kelima. Nah, ini jadi diulangi lagi, peran dan fungsi manusia itu sebagai khalifah atau pergantian manusia dalam yang kemarin udah dibahas, yaitu siklus kehidupan manusia, lahir, meninggal, terus berputar terus, tapi tujuan manusia itu yaitu sama dari Nabi Adam sampai sekarang juga. Ini tugasnya yang 4 ini. Sarana dan perlengkapannya udah, terus ancaman Allah terhadap yang melalaikan tugas dan peran dan fungsinya, yaitu yang ini. Jadi yang tidak bisa melaksanakan peran dan fungsinya ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yaitu kelanjutan yang kemarin, yaitu yang bagian pertama. Ini bagian kedua, peran dan fungsi manusia. Nanti akan saya lanjutkan dengan bagian yang ketiga, yaitu tujuan penciptaan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.